A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merafa'kan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan, anugerah, dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada terhingga, yang sampai pada detik ini kita bersama-sama merasakan dan bersama-sama kita nikmati dengan demikian luar biasa. Maka kenikmatan-kenikmatan inilah yang seharusnya mengingatkan kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan pengajian malam hari ini yang biasanya dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman Haqqi, tapi karena ada satu dan lain hal berhalangan untuk bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian, dan tadi saya dihubungi oleh Pak Suryadi untuk mengisi pengajian pada malam hari ini. Jadi keberadaan saya di sini adalah sebagai pengganti sebetulnya, dan tentu saja adalah merupakan satu kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Menciptakan manusia itu tidak sama. Meskipun sumbernya sama, yang dibaca sama, tapi di dalam menyampaikan bisa bervariasi. Itulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Dalam ciptaannya ini Allah Subhanahu wa ta'ala
mengunggulkan satu tempat ya, di atas tempat-tempat yang lain. Mengunggulkan satu hari di atas hari-hari yang lain selama 1 minggu. Mengunggulkan 1 bulan di atas bulan-bulan yang lain. Mengunggulkan manusia di atas manusia-manusia yang lain. Mengunggulkan bangsa di atas bangsa-bangsa yang lain. Dan ini adalah, kalau kita baca di dalam Al-Quran, adalah sebagian daripada ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa protes itu. Itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini bahwa kita masing-masing hamba Allah ini dan masing-masing penuntut ilmu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan capacity, dengan ukuran kita masing-masing. Kalau memang wadahnya itu besar, itu insya Allah juga bisa memuat banyak sekali. Tapi kalau memang itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecil, mau diisi berapapun tidak akan masuk. Ya, seperti yang bisa kita saksikan sehari-hari, ya. Botol-botol dalam berbagai bentuknya itu, ya, atau wadah. Ya. Jadi ibaratnya seperti itu kita semua ini. Akan tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Masalah pahala, masalah nilai, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya sesuai dengan yang kita niatkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari, bahwa yang dituntut dari kita semua adalah untuk senantiasa berusaha untuk selalu belajar. Dan memang dalam hal belajar ini, sebagaimana yang disampaikan dan disabdakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kita nyawa ini masih ada di badan kita, maka kewajiban belajar, kewajiban menuntut ilmu itu tidak pernah berhenti. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahd. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa menuntut ilmu itu ya mulai daripada kita berada di ayunan sampai kita masuk ke liang lahat. Atau kalau dalam bahasa orang sekarang, lifelong learning. Gitu katanya, ya. Belajar sepanjang hayat. Apa saja ya bisa kita pelajari. Dan keberhasilan dalam belajar ini tergantung kepada kesungguhan kita bersama. Ya. Masing-masing orang. Ya. Jadi asal ada kesungguhan, insya Allah
Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, artinya di dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu semua yang diperlukan untuk mendapatkan keridhaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua usaha yang kita lakukan selama ini, dan pada detik ini kita bersama-sama di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ini bagian dari usaha-usaha kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di surah An-Naml ini penuh dengan cerita, penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dan banyak di antara surah-surah dalam Al-Quran itu yang memang kandungannya adalah cerita-cerita tersebut. Jadi kita jangan memandang remeh arti daripada cerita tersebut. Dan apa saja itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu sebagai pelajaran bagi kita semua. Bahkan hewan sekecil nyamuk, Allah pun tidak malu-malu untuk menyampaikan sebagai contoh ataupun pelajaran bagi kita semua. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu-malu ya, untuk memberikan contoh ya, atau permisalan sekecil nyamuk dan lebih tinggi lagi ya. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah memberikan contoh juga kepada kita semua, pelajaran kepada kita untuk kita pelajari sebetulnya. Seekor lalat. Lalat itu juga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk kita pelajari. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. An-Naml juga termasuk hewan yang kecil sebetulnya, ya, semut. Dan inilah indahnya Al-Quran, nama-nama surah-surah tersebut itu kadang-kadang diambilkan dari satu ayat yang kecil saja. Seperti An-Naml ini sebetulnya hanya salah satu bagian dari surah An-Naml ini. Ya. Tapi diangkat menjadi judul dari surah yang
membawa berkah ini, ya, yaitu surah An-Naml. Ada cerita yang menarik, ya, yaitu cerita Nabi Sulaiman atau kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis dari Saba, Yaman, di mana kisahnya diceritakan di dalam surah ini agak panjang. Yang intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kehebatan rasul-rasul yang diutusnya, kehebatan Nabi Sulaiman dengan berbagai mukjizat, ya, mukjizat yang langka, ya. Dan itu memang doa Nabi Sulaiman, ya, untuk diberikan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain. Di antaranya adalah bisa berbicara, ya, dengan hewan-hewan, dengan jin, ya, dengan setan dan sebagainya. Ala kulli hal, Nabi Sulaiman berhasil untuk menundukkan Ratu Saba, yaitu Balqis, dan kemudian Balqis beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama Nabi Sulaiman, ya, yang pada akhirnya Balqis yang demikian angkuh sebelumnya ketika diajak atau didakwahi oleh Nabi Sulaiman, ya, menunjukkan keangkuhannya, tapi pada akhirnya Balqis tunduk dan akhirnya masuk Islam sebagaimana yang diceritakan di dalam ayat ini pada akhir kisah Nabi Sulaiman dengan Balqis. Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dan aku berislam kepadamu bersama Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku berislam, berserah diri bersama Sulaiman kepada Tuhan seluruh sekalian alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, cerita demi cerita ini atau alurnya begitu runtut, ya, di dalam surah An-Naml ini, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan kepada kita semua tentang hari akhir dan hari kebangkitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu. Pada ayat yang ke-82, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengabarkan kepada kita semua, dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka,
kami keluarkan makhluk bergerak, dabbatan, ya, minal ardi, ya, makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha benar di dalam semua firman-Nya. Artinya kejadian ini mesti akan terjadi. Mesti akan terjadi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang sering disebut dengan asyratu as-sa'ah. Tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Nah, sebelum hari kiamat itu terjadi, ada berbagai tanda-tanda yang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan bahwa tanda-tanda tersebut ada dua macam, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah merupakan tanda atau pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Diutus Nabi Muhammad, itu sudah menjadi tanda atau pertanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Tapi itu tanda-tanda minor, ya, tanda-tanda kecil. Artinya setelah Nabi Muhammad masih ada waktu yang panjang. Artinya panjang dan pendek ini relatif. Ya. Dan sebagaimana biasa di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam atau yang berkaitan dengan hari kiamat ini memang tidak pernah menyebut atau disebutkan tahun atau bilangan tertentu, bilangan tahun atau bilangan abad atau bilangan-bilangan tertentu. Ya. Tidak ada. Ya. Jadi yang disebutkan adalah alamat sugra dan alamat kubra. Jadi alamat-alamat kecil dan alamat-alamat besar. Bahwa alamat-alamat kecil itu artinya memang sudah tanda-tanda tapi masih ada sementara waktu. Sementara yang alamat kubra itu adalah sudah dekat. Ya. Kalau yang alamat kubra, alamat yang besar itu. Nah, di antara alamat kubra ini termasuk yang disebut dalam ayat ini. Ya. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard.
Dabbah dalam bahasa Arab itu dari kata dasar dabba ya dubbu. Ya dabba ya dubbu. Merayap. Ya. Merayap. Jadi di atas bumi. Jadi merayap ini maka di dalam bahasa Arab kendaraan tank gitu ya, itu disebut dabbabah. Dabbabah. Ya. Bentuknya merayap. Dan dia tidak peduli tempat rendah, tinggi, ya, bagaimanapun dia akan bisa menjangkau. Ini dabbah. Ya. Para mufassirun berbeda pendapat karena perbedaan riwayat yang meriwayatkan mengenai dabbah ini. Kalau ingin membaca lebih lengkap, ya, Al-Imamul Qurtubi itu ada satu kitab, ya, At-Tazkirah. Ya. Di dalam kitab At-Tazkirah tersebut, Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, yaitu termasuk salah satu mufassir yang tafsirnya panjang, ya. Itu ada satu kitab yang cukup tebal, ya. At-Tazkirah, judul kitab tersebut. Ya. Itu dibicarakan secara panjang lebar mengenai perbedaan-perbedaan riwayat, perbedaan-perbedaan pendapat mengenai apa itu dabbah. Ya. Dan kalau kita membuka tafsirnya pun, ya, Al-Qurtubi juga menjelaskan di situ, hanya tidak seluas dan sepanjang yang diceritakan di dalam bukunya secara khusus, ya, At-Tazkirah. Apa yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa dabbah ini wujudnya seperti apa? Gambarannya, kalau Al-Qurtubi sendiri itu menguatkan riwayat yang mengatakan bahwa dabbah ini masih ada kaitannya dengan cerita untanya Nabi Saleh. Karena ada riwayat, ya, dalam sebuah hadis di mana untanya Nabi Saleh yang memang mukjizat tersebut itu, ya, kemudian ada salah satu bagian, ya, dari unta tersebut yang kemudian tersimpan di dalam satu batu besar di mana pada waktunya nanti itulah yang akan keluar menjadi dabbah ini. Riwayat yang lain menyebutkan itu adalah jenis makhluk Allah yang memiliki sifat dan bentuk dari semua jenis binatang yang besar-besar. Yang tingginya sampai ke awan katanya. Tinggi sekali, besar sekali. Kakinya panjang, mukanya dari hewan tertentu, ya, kepalanya dari bentuk hewan tertentu, terus sampai disebutkan juga buntutnya pun juga dari
hewan tertentu ya dan lain sebagainya dan sebagainya. Ala kulli hal Al-Imam Syekh Ibnu Ashur menjelaskan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan dabbah ini termasuk hadis yang muttarib. Ya, artinya tumpang tindih, ya, tumpang tindih. Periwayatannya juga tumpang tindih, penjelasannya juga tumpang tindih. Ya. Mengenai hakikatnya, wallahu alam. Ya. Yang jelas itu akan wujud dan akan menyampaikan kepada manusia yang dahulunya tidak beriman tentang ayat-ayat ini, akan disampaikan bahwa inilah salah satu ayat-ayat kebesaran Allah SWT yang mereka ingkari dahulunya. Sebab dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan secara eksplisit tukallimuhum an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu. Yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ini yang jelas karena memang termaktub secara eksplisit di dalam ayat ini. Kemudian ayat yang berikutnya, wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Nah, ini juga Bapak dan Ibu sekalian, kondisi di mana umat manusia pada hari mahsyar nanti, ya. Yaitu ketika seluruh umat manusia itu dikumpulkan di mahsyar, yaitu untuk mempertanggungjawabkan amal mereka masing-masing ketika berada di dunia. Ya. Jadi masing-masing yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan dikumpulkan. Jadi yang baik, orang-orang baik tentu akan kumpul dengan orang yang baik, dan orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak, ya, juga atau yang celaka juga dikumpulkan dengan sesama mereka. Ini pada hari kiamat, hari mahsyar nanti. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma amma dza kuntum ta'malu. Hingga apabila mereka datang, dia atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu?" Atau apakah yang telah kamu kerjakan? Hadirin hadirat sekalian, agama pada intinya ini adalah keimanan. Artinya mengimani benda-benda, perkara-perkara, atau sesuatu
yang memang tidak kelihatan. Maka di dalam struktur ya, agama kita itu ada dimensi yang sangat penting dalam agama itu adalah iman. Dan iman itulah yang mendasari agama kita. Dan yang namanya iman adalah terhadap sesuatu yang memang tidak kelihatan. Sebab kalau yang kelihatan itu bukan iman namanya. Sesuatu yang sudah kelihatan itu bukan iman. Ia dikatakan iman karena memang terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya al-ghaib. Bukan gaib ya. Al-ghaib. Beda gaib dengan ghaib. Ya. Jadi maka di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang awal-awal itu ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi karakteristik al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Jadi yang keadaannya itu tidak terlihat. Ada tapi nggak terlihat. Gaib itu bisa kalau kita tidak hadir itu gaib. Ya. Kita kelihatan ya. Kalau tidak hadir gaib. Tapi kalau al-gaib memang sesuatu itu tidak nyata, tidak kelihatan. Oke. Bedanya di situ. Kalau gaib itu sesuatu yang memang kelihatan tapi tidak ada. Ya seperti kita ini ya. Dalam majelis ini, ya, misalnya, tidak ada. Tapi sebetulnya tadi ada. Karena keluar misalnya ke kamar mandi. Ya, maka dia gaib di sini. Tapi ada, kelihatan. Tapi kalau al-ghaib, ya, itu adalah memang yang tidak bisa kelihatan sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kelihatan. Malaikat tidak kelihatan. Ya. Hari akhir tidak kelihatan. Ya. Maka itu merupakan komponen yang paling utama di dalam iman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan hari akhir, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah merupakan satu hakikat ya, yang luar biasa pentingnya bagi kehidupan seseorang. Sebab orang yang tidak mengimani adanya hari akhir biasanya cenderung perilakunya itu sesat, ya. Melampaui batas.
Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sering menggandengkan ya antara keimanan kepada Allah dengan keimanan pada hari akhir. Ya. Sering ditekankan di dalam Al-Quran. Nah, kembali kepada ayat ini tadi, yaitu yang mengabarkan bahwa atau mengingatkan kita sebetulnya, ya. Yaitu wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati walam tuhitu biha ilma amma dza kuntum ta'malu. Sebetulnya ini hanyalah model atau bentuk pertanyaan itu untuk dalam bahasa Arabnya adalah lit-taubih, ya. Yaitu untuk dalam bahasa Jawanya itu melehke. Apa dalam bahasa Inggrisnya apa? Dalam bahasa Indonesianya. Ya mengingatkan, tapi mengingatkan itu dalam bentuk ya memang mengingatkan, ya. Mengingatkan yang sebetulnya dia itu seharusnya tahu gitu loh. Ya. Seharusnya tahu. Ngelengke. Sulit ya diulangnya. Ini loh akhirnya kalau kalian itu ya tidak mau mengimani ya apa-apa yang telah aku sampaikan ketika kalian semua berada di alam dunia. Ya. Jadi akibat daripada mereka tidak mau atau mereka mengingkari ya tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui rasulnya. Ya. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima dhalamu fahum la yantiqun. Dan berlakulah perkataan janji azab atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata. Kondisi yang seperti ini Bapak dan Ibu sekalian adalah mengingatkan kita semua. Ya, dan di dalam Al-Quran berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita ini, mengenai kondisi ini, ya, bahwa apa yang terjadi kepada kita ataupun kesusahan-kesusahan, kesengsaraan-kesengsaraan di hari akhir nanti, ya, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena kezaliman kita, perbuatan zalim kita, ya, selama berada di dunia ini. Artinya kita tidak memberikan hak yang seharusnya, ya, kepada pemiliknya. Dalam hal ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ajarannya, telah menyampaikan ajaran-ajarannya, telah menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang lurus. Tapi tidak kita hiraukan. Jadi karena tidak menghiraukan itu, artinya kita menzalimi, telah berbuat zalim kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan terjadilah ancaman-ancaman yang memang sudah disampaikan ya, sejak awal mula. Dan pada saat itu tentu tidak bisa berkata apa-apa. Ya. Siapapun tidak bisa berkata. Ya, fahum la yantiqun. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ya, ayat yang ke-86. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu sekalian, ini masih bagian dari peringatan ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ya, terhadap orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya ayat-ayat kebesarannya adalah yang menjadikan malam sebagai tempat untuk beristirahat dan siang yang menerangi untuk kita berusaha, untuk kita berbuat mencari nafkah ya atau pencaharian ya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Ya. Dan ingatlah, ini masih ayat-ayatnya adalah mengingatkan kita semua. Ya. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ayat-ayat yang seperti ini di surah yang lain juga beberapa kali disebut ya, bahwa ini termasuk ayat atau alamat kubro kiamat. Ya. Jadi sangkakala ini ditiup, juga ada beberapa riwayat di hadis, dalam hadis. Ada yang menyebut 3 kali dan ada yang menyebut 2 kali. Ya. Cuma kemudian para ulama ya menguatkan yang riwayat yang 2 kali, yaitu tiupan yang pertama adalah yang semua makhluk yang hidup ini kemudian mati, dan tiupan yang kedua adalah hari kebangkitan untuk dihidupkan
himpun, ya, hari perhimpunan besar, perhimpunan agung. Ya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladzi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alu. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau bahasa sekarang bisa dikatakan termasuk ayat-ayat ilmiah, ya. Di mana gunung-gunung itu disebutkan dalam ayat ini. Tamurru marras sahab. Berjalan sebagaimana awan itu berjalan. Di ayat-ayat yang lain, ya, dalam surah-surah yang lain juga Allah mengabarkan bahwa bumi kita ini juga volumenya itu dikurangi oleh Allah. Ya. Alam yaro anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengabarkan, ya, bahwa apa yang ada di dalam kehidupan ini, ya, semuanya adalah bergerak. Meskipun pergerakan itu untuk kita lihat dengan mata kita mungkin tidak nampak. Ya. Tapi dengan menggunakan pengamatan yang mendalam, ya, itu akan bisa kelihatan bahwa segala sesuatu itu bergerak, tidak ada yang berhenti. Dan ini sesuai dengan kajian-kajian ilmiah modern, bahwa segala sesuatu itu terus mengalami perubahan, pergerakan. Dalam diri kita sendiri, kulit-kulit kita ini, sel-selnya ini setiap saat itu ada yang mati selnya itu, kemudian yang baru juga tumbuh. Terus, ya, tumbuh berganti, silih berganti. Walaupun dengan mata kepala kita tidak nampak itu. Ya. Jadi alam semesta ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa gunung-gunung itu pun juga berjalan seperti jalannya awan, gitu ya. Sun'allahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alu. Itulah ciptaan Allah, ya. Ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Ya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya. Barang siapa yang membawa kebaikan atau melakukan kebaikan, falahu khairun minha, maka baginya adalah balasannya lebih baik. Dan itu sudah menjadi hukum Allah. Allah itu ketika memberi balasan
kepada kita, selalu balasan itu lebih baik. Falahu khairun minha. Di surah Al-An'am, ya, atau menjelang akhir surah Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ya. Barang siapa yang membawa kebaikan atau melakukan kebaikan, maka baginya itu diberikan 10 kali. Ya. 10 kali lipat kebaikan yang diperbuat tadi. Maka di ayat ini falahu khairun minha, lebih baik. Dan itulah Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita pahami dari hadis-hadis Rasulullah juga. Ya. Allah itu di dalam mengimbangi atau memberikan sesuatu kepada kita, kebaikan kepada kita, ya, itu selalu lebih. Baru niat kita saja, ya. Di dalam sebuah hadis, barang siapa atau siapa saja, ya, yang mendatangiku dengan berjalan, maka akan aku sambut dia dengan berlari. Coba, ya. Jadi Allah selalu lebih cepat, lebih banyak, lebih baik, ya. Dan itu tergantung kita, ya. Maka ayat-ayat seperti ini seharusnya adalah memberikan satu rangsangan kepada kita untuk selalu berbuat baik, ya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, ya. Tapi di dalam hal-hal yang tidak baik, sayyi'ah, ya, kejelekan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika membalasnya, itu balasan yang setimpal. Ya. Untuk kebaikan diberikan kelebihan, tapi kalau untuk yang kejelekan-kejelekan itu balasannya setimpal. Ya. Di akhir surah An-Naba, ya, amma yatasaalun itu, ya, kalau kita baca juga mengenai pahala, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan lebih baik dan lebih banyak, ya. Tapi kalau azab, biasanya Allah hanya memberikan azab yang setimpal, ya. Di sini diungkapkan hal tujzauna illa ma kuntum ta'malu, ya. Kamu tidak diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian, ayat-ayat semacam ini sifatnya adalah untuk merangsang kita semua. Jadi peringatan-peringatan tersebut untuk mengingatkan kita semua agar kita tetap berada di dalam jalan yang benar, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan-larangan tersebut. Jadi saya kira demikian yang bisa kita baca pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, kesabaran kepada kita semua di dalam mempelajari dan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Maka waktu saya kembalikan kepada pengacara. Terima kasih, MC.